Silakan kami dari kelompok 3A akan menjelaskan tentang Turkismus atau testis yang tidak turun dengan anggota. Kenalkan, saya Maria Safa dengan NIM 025. Saya Clara Sinta dengan NIM 024. Saya Salwa Fika Rahmadani dengan NIM 029. Saya Celia Salsabila dengan NIM 28. Saya Madila Iva dengan NIM 026. Saya Chelsea Tania dengan NIM 027. Selamat menonton. Nah, teman-teman pernah melihat gak sih ada anak laki-laki yang testisnya itu salah satunya atau keduanya itu belum turun pada kantong skrotumnya? Nah, let's talk about cryptorchidismus. Cryptorchidismus merupakan salah satu atau kedua testis yang belum turun pada skrotum. Nah, biasanya itu terjadi pada bayi yang lahir prematur ataupun bayi yang lahir normal. Untuk etiologinya, yang pertama itu karena kelainan anomali pada testis, epididymis, ataupun vas deferens, kemudian terjadinya defisiensi pada GnRH atau gonadotropin hormon, kemudian ada insensitivitas pada reseptor GnRH ataupun LH, dan adanya mutasi genetik. Jadi, aku di sini ingin menjelaskan epidemiologi dan juga patofisiologi. Nah, di mana epidemiologi ini sering terjadi pada anak laki-laki yang baru lahir dengan kondisi prematur. Nah, prematur itu adalah di mana dia kondisi melahirkan yang belum cukup umur. Nah, itu menyebabkan pada skrotumnya belum turun karena mungkin terjadi pertama ada faktor resiko dari faktor genetiknya, kedua ada hormon dan juga nutrisinya yang jelek. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dan juga patogenesis. Untuk patogenesis dari cryptorchidismus itu terjadi ketika testis gagal turun ke dalam skrotum saat perkembangan janin. Hal ini disebabkan karena gangguan hormon seperti hormon gubernaculum dan karena kelahiran prematur. Nah, akibatnya testis itu berhenti di rongga perut atau melipat paha. Testis yang tidak berada di skrotum itu mengalami suhu lebih tinggi sehingga dapat mengganggu pembentukan sperma dan meningkatkan resiko infertilitas. Untuk manifestasi klinisnya itu, testis tidak terangkat di skrotum dan juga skrotum tampak kosong di satu atau kedua sisinya. Dan biasanya pada kondisi ini tuh dia tidak nyeri atau sering ditemukan saat pemeriksaan bayi atau anak. Penegakan diagnosis dari cryptorchidismus dapat melalui anamnesis, menanyakan apakah ada testis turun atau tidak, menanyakan apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami cryptorchidismus, menanyakan apakah saat bayi pernah mengalami prematuritas atau berat badan bayi lahir rendah, menanyakan apakah pernah melakukan operasi inguinalis, lalu menanyakan apakah memiliki faktor risiko seperti merokok atau diabetes pada ibu. Lalu dapat melalui pemeriksaan fisik, yaitu melalui pemeriksaan skrotum dan pemeriksaan palpasi pada testis dari kanalis inguinalis menuju ke regio pubis. Lalu dapat dengan pemeriksaan tanda DSD atau Disorder of Sex Development. Lalu pemeriksaan penunjang melalui USB, MRI, ataupun menggunakan laparoskopi. Diagnosis banding dari cryptorchidismus dapat seperti testis retraktilis, testis ektopik, anorkia atau agenesis testis, testikular agenesis unilateral atau bilateral, hernia inguinalis, hidrokel komunikans, varikokel, tumor inguinal atau skrotal, dan juga aderensi atau fibrosis pasca operasi. Cryptorchidismus dapat ditata laksana dengan terapi
definitif yaitu artiopeksi yang dilakukan sebelum usia 6-18 bulan untuk mencegah infertilitas, atrofi testis, dan keganasan testis. Selain itu, terapi lain seperti pemberian HCG dan GnRH juga dapat dilakukan, tapi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Prognosis pada kasus kriptorchidismus memiliki prognosis yang baik apabila ditangani sejak dini. Selain itu, pada kasus unilateral memiliki prognosis yang lebih baik daripada kasus bilateral. Kriptorchidismus atau testis yang tidak turun tidak boleh dianggap sepele. Nah, kalau pada kondisi ini harus ditangani dengan tepat. Kalau tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan gangguan kesuburan, hernia, tersedia testis, hingga pada kondisi lanjut dapat menyebabkan kanker testis. Oleh karena itu, orang tua harus mengecekkan anaknya secara rutin ke dokter untuk memantau posisi testis sejak dini. Kalau pada umur lebih dari 6 bulan testis tidak kunjung turun, maka harus segera dilakukan konsultasi ke dokter spesialis agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Nah, untuk operasi artiopeksi sebaiknya dilakukan pada usia kurang dari 12 bulan sampai 18 bulan untuk mengurangi komplikasi.